Anting dengan nakati hari kemari sini tertemu tangga di leher kumbanting-banting dengan banting. Selamat pagi sahabat Solitaire Adventure. Kembali bersama dengan saya Vino dan istri saya Mei yang saat ini lagi nggak ada di sini karena saya lagi ada di kantor. Pagi ini saya mau membahas satu buah motor bergenre sport touring atau naked bike dari Benelli, yaitu Leoncino 500cc. Inilah motornya. Motor ini telah beredar di Indonesia dari tahun 2019 dan sudah banyak pemakainya. Saya hanya ingin membahas apa sih kelebihan motor ini, apa sih kekurangan motor ini, untuk menambah pengetahuan bagi teman-teman yang mungkin ingin memakai motor Leoncino 500 ini. Pertama-tama saya mau bilang bahwa surprise, motor ini sangat nyaman dipakai untuk harian. Walaupun ber-cc besar, tetapi tidak terlalu berat, tidak terlalu tinggi, lincah di jalanan, suhu mesin yang sangat masuk akal, tidak mempunyai panas yang berlebihan ketika melewati daerah macet-macet di ibu kota Jakarta. Oke, kita akan mulai dari depan. Beginilah penampakan motor ini dari depan. Lampunya sudah LED dan uniknya teman-teman, dia ada lampu saya bilangnya setengah bulan, ya. Dan ada tulisan Benelli di dalamnya. Lampu ini adalah lampu, menurut saya adalah lampu yang cukup bagus, cukup terang ketika kita gunakan di malam hari untuk daerah perkotaan. Ini bagian depannya. Kemudian untuk lampu sennya sudah LED 3 titik. Sangat terang, bahkan cenderung terlalu terang karena beberapa kali saya jalan bersama teman saya, mereka mengatakan bahwa lampunya cukup sakit di mata ketika saya melakukan sen ke kiri atau sen ke kanan pada saat akan berbelok. Kemudian yang unik daripada motor ini adalah adanya lambang Benelli di atas spakbor depan, dimana setahu saya untuk motor bergenre sport touring tidak ada yang menggunakan lambangnya di depan ini. Saya jadi teringat kalau mobil itu seperti Jaguar yang punya lambang ini, atau mungkin Mercy, ya. Sangat unik, sangat klasik. Oke, itu dari sektor bagian depan. Kemudian kita beralih ke area sok depannya. Sok depannya sangat besar, teman-teman. Bahkan saya saja tidak bisa memegang secara keseluruhan. Oke. Kemudian remnya sudah double cakram dan ABS dengan ukuran yang sangat besar. Motor ini juga dilengkapi dengan radiator. Radiator yang tidak terlalu besar menurut saya jika dibandingkan beberapa produk Benelli dengan cc yang lebih kecil. Sebagai contoh, motor saya TRK 251, menurut saya radiatornya lebih besar daripada motor ini. Tetapi ini sudah sangat cukup untuk mempertahankan suhu mesin di suhu tertentu. Kita beralih ke sektor samping. Inilah penampakan mesinnya. 500cc dengan 2 silinder yang mempunyai 47,6 horsepower. Cukup untuk dipakai harian, bahkan cukup untuk dipakai jarak jauh juga. Jadi itulah mesinnya. Ini bagian belakangnya. Motor ini mempunyai rangka turbulan sehingga terlihat kokoh dan kualitasnya cukup halus, bahkan melebihi ekspektasi saya. Dan inilah joknya. Jika teman-teman lihat, untuk boncengers masih sangat nyaman karena cukup lebar dan cukup empuk. Walaupun pada saat kemarin saya mengendarainya, saya jalan ke arah Serpong di malam hari, pantat saya cukup terasa panas. Kemudian di sini ada pegangan yang sangat membantu pada saat kita parkir, saat
kita akan menarik motor ke belakang, atau bisa diikat tas juga pada saat kita mau melakukan perjalanan jauh. Nah, yuk kita beralih ke bagian belakang. Di bagian belakang sama seperti di bagian depan, lampu sennya sudah LED 3 titik dan lampu remnya pun sudah LED dengan 8 titik. Sangat terang, sangat jelas terlihat. Bagian bawah sebagaimana layaknya motor-motor sport touring, terbuka, ada spakbor kecil di sini, dan Benelli menambahkan ini di bagian belakang. Yang walaupun sudah ditambah ini, tetapi jika dalam kondisi hujan, sesekali masih ada kotoran yang naik sampai ke atas. Kita bergeser ke sebelah sini. Oke, untuk rem belakangnya sama, dia sudah ABS, dan ini adalah penampakan knalpotnya. Oh iya, saya lupa, bannya menggunakan ring 17, ban belakang dengan lebar 160/60/17, sangat lebar, dan standar dari motor ini menggunakan ban Michelin, sehingga sangat ngegrip di jalanan, tikungan-tikungan, jalanan licin dapat dilibas dengan mudah. Kita beralih ke bagian depan. Pengeremannya tidak dipakaikan karet, sehingga kemungkinan untuk licin atau kita terpleset pada saat kita menginjak pedal rem ini sangat kecil. Dimana jika teman-teman lihat, untuk pijakannya ada karetnya. Kemudian untuk motor yang saya gunakan ini sudah menggunakan seperti mungkin bukan engine crash bar ya, saya lupa namanya. Oke, tapi ini dapat melindungi kalau motor jatuh. Oke, sekarang kita beralih ke bagian dashboard. Yuk kita lihat bagian dashboardnya. Jika dilihat dari jauh, motor ini seperti terlihat lamping, tetapi kalau kita lihat dari atas, motor ini ternyata cukup lebar. Dapat dilihat dari tangkinya. Oh iya, by the way, kapasitas tangkinya cukup besar, 12 liter. Jadi cukup dapat melakukan perjalanan yang jauh. Oke, sekarang kita ke bagian dashboard. Ini adalah penampakan dashboardnya. Kilometer. Ini adalah penunjuk RPM, jarak tempuh, suhu udara, suhu mesin, jam, dan penunjuk bensin. Tidak neko-neko, sangat simpel, tapi mewakili apa yang dapat membantu kita sebagai rider pada saat kita mengendarai motor ini. Kemudian dari segi handle juga tidak banyak ya. Tombol start, ini ada lampu hazard, engine cut off, spionnya seperti ini, dan di sebelah kiri ada tombol ABS untuk mati nyala jika kita memerlukan ABS-nya nyala. Jika tidak perlu, kita tinggal matikan melalui tombol ini. Kemudian ada klakson, lampu sen, lampu jauh, lampu dekat, dan jika dilihat di bagian depan ada juga untuk lampu jauh. Nah, untuk handle-nya sendiri, koplingnya cukup sebetulnya agak berat kalau untuk dipakai di harian dan dalam macet-macet, tetapi masih dalam batas toleransi. Sementara untuk handle rem di sebelah kanan sudah menggunakan ini teman-teman, sehingga kita bisa mengatur jarak main daripada rem. Sayangnya untuk handle kopling belum. Kita lihat masih biasa. Saya mau sedikit info bahwa motor ini telah dilengkapi dengan lampu tembak dari Future Eyes, di mana lampu tembak ini sangat berguna, sangat membantu, sangat terang ketika kita masuk ke daerah-daerah yang
sangat gelap. Saya sempat mencobanya ketika saya berjalan ke arah Serpong, di mana saya melewati beberapa titik yang jalannya sangat gelap. Saya menggunakan lampu Future Eyes ini dan sangat membantu saya untuk penglihatan jarak jauhnya. Oke, sekarang tentunya teman-teman penasaran juga dengan suaranya daripada Bentley Leoncino ini yang mempunyai 500 cc dengan 2 silinder. Surprise teman-teman ketika kita mendengar suaranya. Jika teman-teman bisa dengarkan, mungkin di kamera tidak terlalu baik suaranya, tetapi aslinya teman-teman, banyak yang menyangka bahwa motor ini mempunyai 4 silinder. Kenapa sih bisa seperti itu? Kenapa produk-produk Benelli rata-rata dengan silinder yang hanya 2, tetapi bisa bersuara dengan 4? Itu dikarenakan jika produk-produk lain, seharusnya ketika berjalan seperti ini, sementara Benelli menggunakan teknologi yang berbeda, yaitu seharusnya berjalan secara bersamaan, sehingga menghasilkan suara yang jauh lebih padat, jauh lebih nyaring daripada kubikasi mesinnya itu sendiri. Di bagian depan, motor ini menggunakan velg ring 17 dengan lebar ban 120/17 inch. Sangat lebar, sehingga kadang-kadang kalau kita tidak terbiasa pada saat kita jalan pelan, stang depan terasa berat dan tidak stabil. Tetapi setelah kita berjalan, baru akan terasa stabil. Oke, teman-teman, saya mau berbicara sedikit setelah tadi saya memberitahukan motor ini dari kiri, depan, dan berputar. Saya sedikit membicarakan motor ini bahwa ketika saya membawa motor ini sangat nyaman, motor ini sangat stabil, dan ketika macet-macet pun suhu sangat terjaga. Surprise banget, motor 500 cc 2 silinder tidak terjadi overheat ketika saya membelah kemacetan ibu kota. Ya, tipe mesinnya adalah DOHC berpendingin air. Nah, teman-teman, motor ini mempunyai torsi maksimal 4000 Nm di angka 4500 rpm dengan tenaga maksimum di 8500 rpm. Tadi saya sempat sebut bahwa tankinya 12 liter. Ternyata saya salah, teman-teman. Setelah lihat contekan, tankinya 15 liter. Artinya, sekali full tank, motor ini mampu menempuh jarak kurang lebih 300 km, teman-teman. Artinya, dipakai touring pun masih nyaman. Overall, motor ini dengan 500 cc-nya sangat recommended untuk dipakai harian, untuk dipakai touring, dan untuk dipakai jarak jauh. Motor ini pernah dibawa sampai masuk ke Timor Leste, teman-teman. Artinya bahwa untuk dipakai touring, motor ini masih sangat nyaman. Oke, teman-teman, sekian dulu video saya untuk kali ini. Test ride dan review sedikit daripada Leoncino 500. Jika ada kekurangan, jika ada tambahan yang teman-teman mau tambahkan, silahkan komen di bawah ini. Sampai bertemu dengan video saya berikutnya. Salam adventure, solitaire adventure, Pasutri Touring, Vino, dan